Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imendari dalam Learning Journal pertemuan kelima. Halo semuanya, teman-teman, apa kabarnya nih? Baik kan? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, sehingga dapat terus menonton learning journal saya. Oke, baik. Dalam learning journal ini mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh dosen Pak Adi Kusuma SIKOP MSI. Nah, di pertemuan ini yaitu kita dibacakan oleh kelompok 3, yaitu kelompok saya sendiri. Pada pertemuan kelima ini, yang dimana dijelaskan oleh kelompok 3 pematerian-materinya itu, dan di kelompok 3 ini terdiri dari Siti Fatimah sebagai moderator, Mutia Poppy sebagai pemateri pertama, dan saya Imendari sebagai pemateri kedua, dan Ervan Maulana sebagai pemateri ketiga, Ahmad Taki sebagai pemateri keempat, Novandra sebagai pemateri Ihfani Nurtania Zahra sebagai pemateri kelima, dan Novandra sebagai pemateri keenam. Dan saat pemaparan materi oleh kelompok saya ada sedikit semacam tertunda karena ada sekretaris jurusan yakni Bu Pahma meminta izin untuk meliput kegiatan belajar mengajar kita untuk dibuat video, yang dimana video itu untuk profil jurusan KPI, yang dimana itu jurusan saya. KPI itu yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam begitu. Dan saat pembuatan video itu pas minta izin itu pas banget saya yang lagi memaparkan materi, yang dimana berarti pas pengambilan videonya juga saya. Makanya pas kemarin itu benar-benar malu, nggak pede ditambah takut pemaparan materinya itu gak bagus, gak sesuai, dan ditambah penampilan itu kan udah dibuat buat profil jurusan video, pasti nanti bakal ditampilkan terus kan. Orang-orang pasti akan lihat, ih itu saya gitu, ih ya Allah gitu, ih penampilannya kok gitu banget. Utama kan itu udah sore ya, penampilan udah amburadul, udah apalagi kan itu saya mata kuliahnya itu dari pagi, jadi nggak pulang dulu, nungguin di musola kampus ya, di musola Fakultas Pada. Jadi ya udah seadanya aja. Nah, lanjut kepada materi ya. Di makalah ini kelompok 3, kelompok saya membahas mengenai apa sih teknik dan peliputan berita, memahami berita di era digital. Saudari Poppy menjelaskan mengenai definisi berita. Apa sih itu berita? Teman-teman tahu gak sih apa itu berita? Nah, berita itu adalah praktek produk media yang dimana setiap harinya wartawan melihat peristiwa, mengamati, menulis dan disunting dalam ruang redaksi, dan akhirnya disebarkan kepada khalayak begitu. Nah, dalam paradigma kreativitas ya, sebuah fakta atau realita tidak dipandang ada tinggal ambil gitu, melainkan realitasnya itu ya, faktanya itu diciptakan oleh manusia dalam menulis berita. Seorang wartawan juga menggunakan cara pandang ini
saat melihat realitas. Wartawan melihat berdasarkan sudut pandang serta pengalaman. Mereka selama bekerja sebagai wartawan saat melihat realitas ini saat melakukan konstruksi. Nah, selanjutnya yaitu bagian saya sebagai pemateri kedua, yaitu melanjutkan yang telah dijelaskan oleh pemateri 1. Nah, saya membahas mengenai apa sih itu teknik peliputan berita. Nah, teknik peliputan berita adalah cara atau teknik yang digunakan wartawan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang nantinya akan dijadikan sebuah berita. Nah, tahapan-tahapan tahapan-tahapan peliputan berita juga ada beberapa tahapannya, yang dimana sebelum ke jenjang selanjutnya. Nah, sedangkan peliputan berita adalah merekam atau mengambil sebagai bahan berita hal apa yang berlangsung dalam suatu peristiwa. Jadi yang dimaksud dengan tahapan peliputan berita adalah tingkatan kegiatan yang dilakukan oleh seorang wartawan untuk mendapatkan berita. Ada beberapa tahapan yang harus wartawan dalam peliputan berita, yakni yang pertama, rapat redaksi. Langkah awal yang dilakukan oleh wartawan dalam peliputan berita adalah rapat redaksi. Rapat redaksi tidak hanya mengolah data, tetapi juga mempersiapkan rencana peliputan ke depan. Dalam rapat redaksi dihadiri oleh elemen penerbitan seperti wartawan, sekretaris redaksi, redaktur, dan pemimpin-pemimpin yang ada di redaksi tersebut. Apabila ada salah satu yang tidak hadir dalam rapat redaksi itu, maka akan terjadi timpang atau bisa jadi ditunda rapatnya itu. Ditunda pelaksanaan dalam meliput berita. Nah, tujuan rapat redaksi ini yaitu untuk mengkoordinasikan kebijakan redaksi dan liputan, menjaga kelancaran komunikasi antara staf redaksi, dan juga memecahkan masalah yang timbul sedini mungkin. Rapat redaksi merupakan tonggak dalam perencanaan maupun redaksi hasil liputan. Masukan-masukan baik dari staf redaksi sendiri maupun dari masyarakat melalui telepon atau kotak suara tentu akan sangat berguna bagi kemajuan media. Nah, setelah rapat redaksi itu, jadi wartawan tinggal meliput berita ke lapangan, ke tempat kejadian. Nah, di tahap selanjutnya itu melakukan peliputan ke lapangan. Ketika wartawan meliput berita, ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh wartawan dalam memperoleh data-data lapangan. Hal tersebut yaitu terlebih dahulu mengamati peristiwa dan orang-orang yang terkait dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi pendapat-pendapat yang berhubungan dengan peristiwa tersebut dan ditindaklanjuti. Nah, ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh wartawan. Yang pertama, observasi ke lapangan. Dalam peliputan berita, seorang wartawan harus ada yang bisa menggunakan langsung terjun ke lapangan, bisa melihat langsung kejadian yang telah terjadi dan mendapatkan informasi dari sumber. Namun semua itu tidaklah cukup untuk dijadikan berita. Wartawan harus terjun ke lapangan, ke lokasi terjadinya suatu peristiwa atau yang lebih dikenal dengan observasi. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan peristiwa yang sedang berlangsung atau terjadi. Observasi atau terjun langsung ke lapangan yang dimana dilakukan oleh wartawan yaitu untuk mengumpulkan fakta. Fakta ya di sini dapat diartikan sebagai kejadian sesungguhnya benar-benar terjadi dan sesuai dan realita di kehidupan masyarakat yang merupakan bahan utama dalam bidang jurnalistik.
ada beberapa jenis teknik observasi lapangan. Teknik yang harus diperhatikan dalam observasi lapangan yaitu pengamatan langsung, yang dimana dilakukan oleh wartawan langsung ke objek-objek yang diharapkan dapat memberikan informasi selengkap mungkin. Misalnya, wartawan hidup dan tinggal bersama dengan pengungsi korban banjir, melihat dan menarasikan sendiri bagaimana kehidupan dan peliput penderitaan mereka. Nah, selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan yaitu pengamatan tidak langsung. Artinya pengamatan ini bisa dilakukan dengan perantara, misalnya melalui wawancara dengan pihak yang terkait, atau bisa juga dilakukan melalui respon atau yang lebih dikenal dengan nama wartawan pembantu. Nah, mungkin bisa kayak gimana ya? Lebih ke kita meminta info dari saudara korban begitu. Jadi si saudaranya itu mendapatkan info dari pihak yang berkaitan. Dan setelah observasi langsung ada yang kedua yaitu yang bisa dilakukan oleh wartawan, yaitu wawancara atau interview. Wawancara atau interview yang bisa dilakukan yaitu proses wawancara dengan sumber berita atau narasumber. Wawancara bertujuan menggali informasi, komentar, opini, fakta, atau data mengenai suatu masalah atau kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan orang-orang tertentu untuk mendapatkan keterangan dan atau penjelasan tentang latar belakang peristiwa, serta pandangan-pandangan yang menyangkut peristiwa tersebut. Ada beberapa yang harus diperhatikan, yang harus dipersiapkan saat wawancara, yakni yang pertama yaitu persiapkan alat tulis dan rekam. Nah, persiapan menyiapkan alat tulis dan rekamannya itu sangat penting. Kita kalau sekiranya hanya mengandalkan indera yang ada dalam tubuh seperti telinga, hidung, atau mulut, kadang kan kalau sekiranya hanya mengingat gitu ya, kalau cuman mengingat, pasti kita sebagai manusia pasti ada lupanya. Nah, makanya itu pentingnya sebagai wartawan mencatat hal-hal penting yang memang dibutuhkan untuk dipublikasikan. Dan yang kedua yaitu siapkan pertanyaan. Kita sebelum bertanya yaitu siapkan pertanyaan terlebih dahulu. Apa sih yang mau kita pertanyakan? Kalau sekiranya kalau sekiranya nggak ada pertanyaan saat bertanya, malu dong. Masa mau kita mendatangi rumah narasumber cuman duduk gak nanya apa-apa. Terus kalau sekiranya emang udah disiapkan pertanyaan, harus benar-benar dipahami apa sih yang nanti mau saya pertanyakan. Kalau sekiranya kita bawa teks, jadi saat kita nanya itu sambil baca teks, kamu itu kejadiannya kenapa? Kok bisa kayak gitu? Itu seakan-akan kita menjelekkan diri sendiri, menjelekkan media dari diri kita ya. Harus peduli, bukan peduli sih, harus benar-benar diperhatikan. Nah, selanjutnya yaitu yang diperlukan riset kepustakaan dan kantor berita. Teknik peliputan ini yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, atau makalah-makalah, artikel, koran. Nah, itu bisa menjadi bahan atau tambahan dalam penulisan berita. Dalam penulisan berita juga, teknik penulisan berita yang dijelaskan oleh saudara Irfan Maulana mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu menemukan peristiwa untuk dijadikan berita, pencarian sumber berita. Mungkin yang dijelaskan oleh saudara Irfan mungkin lebih ke penyiaran ya, soalnya juga selanjutnya. Jadi menurut saya itu teknik penulisan berita yang memang sesuai dengan kode etik jurnalistik 5W+1H. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis peliputan berita. Jenis-jenis peliputan berita ada beberapa, yakni peliputan berita kriminal atau hukum, terus jenis peliputan berita ekonomi, dan jenis peliputan
berita politik. Nah, dalam makalah kelompok 3, mereka menambahkan dalam jenis peliputan berita hukum dan kriminal yang memang itu ada beberapa kasus seperti kasus persidangan dan kasus investigasi hukum dan peliputan korupsi kriminal. Dan jenis peliputan berita politik yakni yaitu semacam adanya kita kayak semacam kayak kemarin pemilu. Terus yang terakhir yaitu jenis peliputan ekonomi, berita ekonomi kayak semacam melambungnya harga beras di pasaran. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3 itu. Cukup segitu ya. Komentar dari Pak Adi selaku dosen pengampu, yaitu banyak banget kesalahannya, mulai dari jenis jenis peliputan berita. Memang Pak Adi tuh menginginkan contoh langsung gitu, studi kasus langsung. Nah, datanya itu berapa? Misal kayak jenis peliputan berita ekonomi. Nah, datanya contohnya apa, statiknya apa, data-data yang masuk itu berapa, begitu. Terus itu aja sih ya, memang benar-benar harus dirombak dari kelompok 5 mengenai makalah itu. Mungkin cukup sekian Learning Journal pertemuan hari ini. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang memuaskan karena nggak tahu kenapa ada sedikit problem ya, ada tubuh juga tidak mendukung. Sampai jumpa, jangan lupa ya tungguin lagi di Learning Journal pertemuan ke-6. Bye. Tonton terus, nyalain, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan Learning Journal saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.